Oke, selamat pagi menjelang siang buat kelas 12. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran fisika. Baik, untuk memulai materi kita pada hari ini, ada sedikit pengarahan dari saya. Sebentar lagi kita akan ujian mid semester. Maka materi yang sudah saya ajarkan mulai dari kita pertama belajar di kelas 3 itu kamu pelajari ulang. Soal-soalnya saya buat atau saya ambil dari materi tersebut. Baik. Untuk materi kita hari ini, setelah kita mempelajari bagaimana itu arus listrik searah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana itu medan magnetik. Oke, medan magnetik yang pertama di sini yang harus kita ketahui itu ada flux magnetik. Oke, ada dia flux magnetik, di mana flux magnetik ini pertama sekali ditemukan oleh si Faraday. Dia ditemukan oleh si Faraday, sehingga untuk flux magnetik ini artinya dia sama seperti flux pada listrik. Karena apa? Karena pada magnet juga dia bisa menembus suatu bidang. Bisa menembus suatu bidang. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu misalkan ini kertas, ini kita misalkan bidangnya, maka ketika ada magnet di sini dan di sini ada kita misalkan sebuah besi, maka dia akan menembus daripada bidang ini atau kertas ini. Artinya dia magnet itu memiliki flux, di mana persamaannya itu untuk flux magnet itu persamaannya adalah medan magnet dikali dengan luas penampangnya atau luas daripada bendanya. Itulah dia yang dikatakan dengan flux magnetik. Selanjutnya kita berbicara mengenai medan magnetik. Medan magnetik ini sangat perlu sekali kita ketahui ketika kita belajar untuk menghasilkan listrik. Bagi nanti kamu yang bercita-cita menjadi seorang ahli listrik, ini bisa kamu perdalam mengenai medan magnetik. Contohnya itu untuk medan magnetik ini fungsinya untuk apa? Medan magnetik ini difungsikan untuk menggerakkan daripada motor. Boleh dipergunakan medan magnetik. Ada medan magnetiknya. Contohnya lagi, listrik yang kita pakai ini, kenapa dia menghasilkan listrik? Itu karena adanya magnetiknya. Kalau tidak ada magnet pada generator, ya generator itu sering kita sebut di sini adalah genset. Misalkan kalau pada genset itu tidak ada magnetiknya, maka dia tidak bisa menghasilkan listrik. Itulah dia fungsi daripada magnetik yang akan kita pelajari di sini. Oke, bagaimana penjelasannya? Maka penjelasannya silahkan kamu saksikan video saya berikut ini. Oke, yang pertama itu medan magnet pada kawat lurus berarus. Yang harus kita ketahui di sini, pada medan magnet ini dia ada arahnya. Ada dia arahnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keterkaitan antara magnet dengan listrik itu sangat besar sekali. Di sini kita menghasilkan magnet itu berasal dari listrik. Ya kan, berasal dari listrik. Artinya dia seperti ini. Listrik itu terjadi karena ada magnet. Tetapi magnet ini bisa ada karena ada listrik. Contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan kamu ambil sebuah besi ini kamu lilitkan dia menggunakan kabel, maka setelah kamu lilitkan, maka kabel ini kamu buat baterai. Maka kamu dekatkanlah dia ke sebuah besi juga, maka dia bagaimana? Maka besi yang dililitkan ini tadi itu akan menjadi magnet. Artinya di sini ada dia listriknya, ya kan? Ada dia magnetnya. Maka seperti yang saya katakan tadi bahwa terkaitan di sini sangat erat sekali. Oke, di sini akan saya tunjukkan bagaimana arahnya. Arahnya itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jempol ini atau ibu jari ini menyatakan dia arah arus listrik.
arah arus listrik. Berarti arah arus listriknya itu dia mengarah ke atas. Sedangkan kalau yang ini, jari yang 4 ini menyatakan apa? Ini menyatakan arah medan magnetiknya. Maka kalau dia digambarkan seperti gambar berikut ini. Misalkan ini dia adalah sebuah penghantar listrik. Maka di penghantar listrik ini dia akan menghasilkan medan magnetiknya. Maka dia bagaimana? Maka ketika dari sini, maka dia arahnya itu bagaimana? Maka dia di sini cross. Cross ini dia menyatakan apa? Cross ini dia menyatakan medan magnetiknya itu menjauhi si pembaca, ya kan? Dia kan posisinya seperti ini. Ya, kita kan tangkap dia, ya kan? Kalau arah daripada arus listriknya ini mengarah ke atas atau arah jempolnya, ya kan? Dia seperti ini. Berarti di sini dia masuknya itu menjauhi daripada si pembaca. Sedangkan dia mengelilingi, ya kan? Posisinya seperti ini, ya kan? Dia kan berkeliling. Kalau dari sini tadi dia masuk, maka dari sini dia bagaimana? Dari sini dia akan mengarah ke si pembaca. Maka disinilah dia titiknya itu dot. Oke, maka di sini dia menjauhi, ya cross. Saya buat di sini tandanya, ini cross, menjauhi pembaca. Sedangkan kalau dot dia ini mendekati si pembaca. Oke, maka itulah dia untuk menentukan arahnya. Sedangkan kalau yang ini dia arahnya ini arah arus listriknya, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada dia persamaannya. Persamaannya itu apa? Persamaannya itu untuk medan magnet itu boleh kita buat persamaannya mu0 dikali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A. Oke, demikianlah tadi penjelasan mengenai flux magnetik, dan silahkan kamu pelajari lagi. Kalau belum kamu mengerti, silahkan kamu ulang lagi video ini. Silahkan kamu cari dari buku kamu, silahkan kamu cari juga boleh dari internet, dari mana saja. Yang jelas untuk proses pembelajaran selama PJJ, kamu bebas belajar dari mana saja. Boleh kamu melihat video dari penjelasan saya atau dari mana saja. Oke, itu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah saya lampirkan dan kamu masukkan ke Google Classroom. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.